Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Fitrianti, SPDSI, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Karawang. Pada kali ini saya akan membagikan tugas mandiri saya tentang modul 3 yang berisi tentang pengambilan keputusan. Saya dan kita atau kami diberikan beberapa kasus dan tugasnya itu saya diharapkan memilih satu kasus kemudian menganalisisnya dengan cara saya melakukan wawancara dengan rekan kerja saya di sekolah, kemudian membandingkannya dengan analisis saya pribadi, apakah ada persamaan dan apakah ada perbedaan. Nah, itu tugasnya. Yang pertama-tama saya akan membacakan dulu kasus yang saya miliki. Di sini adalah kasus 1, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin, cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras, sangat pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seseorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Demikian adalah kasusnya, dan saya melakukan wawancara dengan Ibu Guru bidang studi pendidikan agama Islam, Ibu Hajah Samsiah, yang mengajar di sekolah kami. Berikut adalah hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang bersama Ibu Haji Samsiah. Ibu Haji Samsiah, kita akan mencoba menganalisis kasus 1 dari modul 3 eksplorasi konsep yang sudah saya baca, dan kami baca tentang Ibu Guru Tati, guru kelas 5 SD yang tiba-tiba mengeluarkan anak muridnya keluar kelas dan mendapat perlakuan seperti itu dari Bu Tati. Saya akan coba berdiskusi dengan Bu Haja Samsiah tentang kasus ini. Baik, sudah dibaca ya? Ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan melihat kondisi anak yang menangis di bawah jemuran terik matahari itu? Ya, paling yang saya lakukan kalau melihat anak seperti itu, saya datang ke anak itu, bertanya ke anaknya langsung apa-apa, kenapa dia dikeluarkan, kenapa dia dijemur,
menginstruksi ke anaknya apa ke gurunya? Ke anaknya dulu. Ke anaknya dulu. Dia boleh-boleh saja kalau ada yang kalau seperti saya itu yang saya lakukan seperti itu tadi. Saya tidak berhak mengintervensi ke gurunya, misalnya jangan digituin. Nah, saya nggak berhak. Saya cuma bisa mendekati anak tersebut, apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau misalnya yang pokok masalahnya dulu, apa yang menyebabkan dia ada di bawah terus dikeluarkan dan ditembak terik matahari seperti itu. Itu masalahnya dulu. Kalau misalnya anaknya udah bercerita, oh gini bu, ya harusnya saya kasih masukan, jangan seperti itu lagi ya, jangan diulangi lagi ya, supaya kamu baik-baik saja ada di dalam kelas itu. Apa yang mendasari melakukan itu kepada anak-anak? Nah, saya seorang guru ya bu, saya tuh selalu melakukan ke anak-anak itu, selalu memotivasi dulu. Kalau saya tuh selalu dari dalam hati aku melakukan, selalu dalam hati, nggak bisa langsung mencat kayak gimana ke anak-anak, nggak bisa Pak. Karena selalu saya melakukan, oh ini dulu, misalnya ada yang melakukan suatu kesalahan, bukan langsung saya keluarin kalau saya mah enggak, tapi saya diingatin dulu, kamu kayak gitu kamu mau ngapain. Nah seperti itu saya ingatkan dulu. Nah kalau misalnya udah berkali-kali saya ingatkan tetap dia begitu, solusinya saya enggak melakukan kekerasan, kali saya suruh lari lapangan ayah gitu. Itu jadi ibu menyebutkan kita tidak bisa menginstruksi ibu Tati. Saya nggak bisa. Nggak bisa karena dasar Dia punya hak sendiri dengan anak ini, kan dia yang lebih tahu kan, kelas 5 kelas saya di sebelah. Nah dia lebih tahu anaknya, mungkin udah kelewatan kali anak ini ya. nah mungkin saja dia ada yang dilakukan di luar kewajaran, jadi membuat Bu Tati mengeluarkan anak tersebut. Udah kelewatan kayaknya yang dewan delapan menurut Bu Tatinya. Tidak sampai ibu tidak sampai kepada bertanya dulu ya kepada Bu Tati. Tidak ada yang menyebabkan hal itu karena setiap guru punya hak. Apa itu namanya? Saya negatif Dalam mendidik anak-anaknya ya. Oke. Terima kasih. Itu analisa Samsiah tentang kasus. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi tentang hasil wawancara saya dengan Ibu Hajah Samsiah, dan beliau memberi pendapat demikian. Sedangkan saya akan menganalisis berdasarkan pertanyaan yang ada di LMS Guru Penggerak. Nah, ini pertanyaannya ya. Tadi sudah dipilih yaitu kasus 1, kemudian hasil wawancaranya sudah dijelaskan tadi oleh Bu Hajah Samsiah ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama yang berdasarkan wawancara tadi, pengambilan keputusan seperti apa yang diajukan oleh rekan kerja Anda? Jadi menurut Bu Hajah Samsiah ya, pertama adalah Bu Hajah Samsiah itu menyapa murid yang sedang menangis dan memintanya untuk minta maaf kepada Ibu Tati bila berbuat salah. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya nomor 3, bila Anda berada dalam situasi di mana Anda adalah rekan dari guru yang ada pada kasus 1, apakah yang Anda lakukan? Nah, ini pertanyaan kepada Ibu Hajah Samsiah ya. Lakukan yang dilakukan oleh Ibu Hajah Samsiah tadi, menyapa murid dan memintanya untuk minta maaf kepada Ibu Tati apabila dia bersalah. Nah, berbedakah jalan keluar Anda dengan Ibu Hajah Samsiah? Nah, jawaban saya, hal yang akan saya lakukan sama, yaitu menyapa murid karena menangis dan menanyakan, kemudian menanyakan mengapa menangis dan apa masalahnya. Agak berbeda dengan hasil wawancara. Jadi selain bertanya kepada murid, saya bertanya juga kepada Ibu Tati, adakah solusi lain selain membuat harga diri anak muridnya malu di hadapan teman-temannya, dan
itu bukan menginterupsi, melainkan sharing pendapat saja, karena setiap guru memiliki model pembelajaran, mengajar, dan mendidik anak muridnya. Itu hak prerogatif guru kepada murid. Ya, alangkah lebih baik itu tidak sampai menjatuhkan harga diri anak di hadapan teman-temannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4, kira-kira rekan kerja Anda itu mengambil keputusan seperti yang diambil karena berlandaskan prinsip mana dari ketiga prinsip dilema etika? Dan bandingkan dengan saya, gitu ya. Rekan saya, Bu Hajah Samsiah, memberi keputusan itu berlandaskan pada hak prerogatif guru yang guru lain tidak bisa berintervensi lebih jauh. Nah, prinsip yang diambil Ibu Hajah Samsiah adalah berdasarkan prinsip berpikir berbasis peraturan, dan saya berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, pertanyaan nomor 5, dari ketiga prinsip dilema etika ini, apakah yang tidak terduga atau menarik dari ketiga prinsip itu? Dari ketiga prinsip dilema etika, ada hal yang tidak terduga ketika ketiganya itu mendapatkan kritikan daripada filsuf, ya. Pertama, yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak atau utilitarianisme. Itu kritik dari ahli filsafat, sama-sama dikritik juga. Kemudian yang kedua, prinsip yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri Anda. Jadi kritiknya dari ahli filsafat, bisa saja peraturan yang diyakininya itu bisa saja salah. Jadi yang melakukan itu akan mengalami kesalahan ganda. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda, itu bisa saja itu adalah gagal menjadi contoh kebajikan. Dan yang nomor 6, pertanyaan-pertanyaan apakah yang masih mengganjal atau ingin Anda ketahui lebih lanjut tentang tiga prinsip dilema etika? Nah, dari ketiga prinsip dilema etika dalam mengambil keputusan adalah manakah dari ketiga prinsip itu agar tidak mengakibatkan dilema etika selanjutnya. Nah, demikian hasil analisis saya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan lain yang dari prinsip dilema etika yang membuat saya ingin belajar selanjutnya pada modul-modul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.